Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi wakila. Surat An-Nisa ayat 81. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minun. Surat Al-Maidah ayat 23. Jemaah Maghrib yang kami hormati, pada pertemuan yang keempat kalau tidak salah ini ya, 4 kali ini kita masih berbicara tentang akhlak kepada Allah. Dalam ayat yang baru saja saya kemukakan dari potongan surat An-Nisa ayat 81 dan surat Al-Maidah ayat 23 berbicara tentang tawakal. Pertanyaannya, apa itu tawakal? Tawakal itu asal katanya wakala. Wakala itu ini dalam Mausu'atul Qur'aniyah, ya, ensiklopedia Al-Quran. Wakala itu mengandalkan sesuatu kepada orang lain, mestinya untuk dilaksanakan sendiri untuk mencapai sesuatu. Itu makna wakala. Wakala mengandalkan orang lain untuk sesuatu yang diinginkan. Nah, gitu. Sehingga dalam ayat tadi juga disebutkan wa kafa billahi wakila. Cukup Allah itu sebagai tempat mengandalkan sesuatu. Bisa juga cukup Allah itu sebagai wakil. Kalau kita mengandalkan sesuatu kepada orang lain, berarti kita wakilkan kepada orang itu. Lalu dalam konteks ini surat Al-Maidah ayat 23 menjelaskan bahwa fatawakkal 'alallahi, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kamu betul-betul beriman. Jadi orang-orang beriman itu, tapi diartikan beriman di sini. Padahal dalam ayat itu fatawakkal alallahi in kuntum mu'minun. Jika kamu orang mukmin, kata, atau jika kamu orang beriman. Sebenarnya terjemahan ini kurang pas. Nanti Anda buka Anda buka program Quran, terjemahannya seperti itu. Tapi sesungguhnya terjemahan itu kurang pas. Bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang yang mau melaksanakan keimananmu. Mestinya begitu. Kata mukmin memang dari kata amanah. Amanah itu ya beriman. Tapi kalau menjadi terus mukmin, bukan sekedar beriman maknanya. Mukmin itu menurut tinjauan ilmu bahasa, itu Mas Ahyar, apa itu bentuknya? Menurut tinjauan bahasa, jadi mukmin dari kata amanah, ya, menjadi mukmin. Kalau diterjemahkan, ya, bertawakallah kamu kepada Allah kalau kamu orang mukmin, alal mukmin. Ini kan sebenarnya terjemahan itu pengalih bahasaan, ya kan? Jadi kalau mukmin diterjemahkan mukmin, bukan berarti tidak ada ahli bahasanya, tidak ada artinya. Nah, mukmin sendiri sudah diungkap dalam ayat. Nah, karena mukmin itu dari kata amanah, itu isim fa'il itu pelaku. Jadi kalau mukmin pelaksana atau melaksanakan keimanan. Nah, makanya diartikan
Mukmin itu adalah orang-orang yang mengamalkan imannya. Nah, begitu. Jadi kalau kamu betul-betul ya mau tawakal, kalau orang-orang mau bertawakal, maka bertawakallah hai orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diartikan begitu, tetapi ya sesungguhnya makna yang sebenarnya ya maka bertawakallah kamu hai orang-orang yang mau mengamalkan imannya. Bertawakallah kamu kepada Allah hai orang-orang yang mau mengamalkan imannya. Itu terjemahan yang tepat. Karena mukmin itu artinya orang yang mengamalkan imannya. Islam, orang Islam tapi belum tentu muslim, belum tentu mengamalkan. Itu sebabnya di dalam surat Al-Baqarah ya, wa minan nasi mayaqulu amanna wa bil yaumil akhir, ya kan? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sebagian mereka itu berkata aku beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi Allah menegaskan wa ma hum bimu'minin, tapi mereka bukanlah orang-orang yang mengamalkan imannya. Nah, mestinya begitu maknanya. Sesuai dengan bentuk bahasanya. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah sebagai orang yang mau melaksanakan imannya atau melaksanakan tafsirnya syariat agama atau ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu tafsirnya. Kalau tadi maknanya orang-orang yang melaksanakan imannya, lalu tafsirnya apa? Orang-orang yang melaksanakan syariat Islam. Supaya bertawakalnya itu kepada Allah, dia mengandalkan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu di dalam Islam ya syarat tawakal itu ada beberapa faktor. Yang pertama, syarat tawakal itu adalah apa yang diinginkan oleh seorang muslim itu memang apa yang diandalkan. Nah, gitu. Apa yang diinginkan ya oleh orang yang ingin melaksanakan syariat Islam itu adalah dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau tidak dibenarkan, tidak boleh tawakal kepada Allah. Tidak boleh mengandalkan Allah, tidak boleh menyerahkan ya kan segala sesuatu kepada Allah. Sehingga sering dimaknakan tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah. Pertanyaannya yang diserahkan apa? Nah, gitu. Makanya tawakal kaitannya dengan apa? Target hidup yang diinginkan. Mau jadi lurah boleh, mau jadi dosen mahasiswa boleh, itu semuanya bagus. Mau jadi pejabat tinggi boleh, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi orang kaya boleh. Ya, malah kita disuruh bekerja keras untuk menjadi orang kaya, berikhtiar. Silahkan. Sampai mau mencari pasangan hidup yang cantik, solehah, boleh, atau sebaliknya. Ya toh? Mau mencari suami yang soleh, yang tampan, boleh. Nah, itu pertama. Apa yang diinginkan diredai oleh Allah atau dibolehkan. Kedua, ikhtiar yang dilakukan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ingin mencapai sesuatu, ingin mencapai kebahagiaan, ingin mencapai jabatan, ingin mencapai prestasi, ya, ingin menjadi tokoh dan lain-lain, ingin menjadi orang kaya seperti yang saya kemukakan tadi, tentu ada ikhtiar. Makanya tawakal dengan ikhtiar tidak bisa dipisahkan. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tidak ada ikhtiar tanpa tujuan atau ingin pencapaian yang halal atau yang baik. Baiknya menurut ukuran Allah. Nah, gitu. Nah, lalu ikhtiar. Ini syarat yang kedua dari tawakal. Sudah barang tentu ikhtiar ini ya ada garis-garis besarnya. Garis-garis besar apa? Ya, jalurnya. Jadi kita berusaha secara halal. Bisa kita menggunakan tenaga sendiri, bisa menggunakan tenaga orang. Tapi kalau menggunakan tenaga orang, suruh orang bekerja secara
halal juga. Tidak boleh kita ingin mencapai sesuatu lalu kita umpamanya mau jadi bupati. Nah, sekarang musim pilkada. Ya tahu? Mau jadi bupati, oke, aku punya uang 1 miliar. Nah, silahkan kamu bawa uang ini, kamu cari pendukung, kasih mereka, kamu yang mengaturnya. Yang penting di kampung ini aku menang, di kampung itu aku menang, di kampung ini juga aku menang. Terserah kamu. Nah, ini namanya ikhtiar yang tidak benar. Betul? Ini ikhtiar yang tidak benar. Tapi kalau saya suruh kamu menyampaikan, ya ciri-ciri pemimpin yang baik itu begini loh. Dia beriman kepada Allah, lalu dia menjalankan sholat dengan baik, ya, lalu rajin berzakat, ya toh. Dia sangat dermawan, ya, tunduk kepada aturan Allah, senang hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu bagus. Ya, menurut Bapak siapa? Nah, kalau ditanya, baru kamu boleh saja menunjuk saya kalau memang sholat saya baik. Tapi kalau tidak baik, jangan katakan baik. Nah, itu biasa-biasa saja Panhar itu. Kalau kamu mengatakan baik, ternyata sholat saya bolong-bolong, berarti kamu berbohong. Ya, nah, jadi saya menyuruh kamu, tapi berbohong caramu, itu juga salah. Saya harus kontrol orang yang mau mempromosikan saya. Caranya benar atau salah. Nah, gitu. Jadi intinya kalau kita mau jadi pejabat, ya boleh kita memperkenalkan diri atau menyuruh orang lain, ya, tapi bukan memaksakan orang lain, tapi memperkenalkan diri apa adanya. Jadi tidak boleh melebihi batas kenyataannya. Nah, gitu, tidak boleh. Nah, kalau kenyataannya kurang baik, ya katakan kurang baik. Kalau mau menyampaikan kelebihannya, memang nyata dia punya kelebihan, sampaikan. Nah, begitu. Kalau kita mau jadi orang kaya, silahkan menjadi pedagang. Tapi kalau berdagang jujur, jangan berdusta. Barang yang nomor 1 katakan nomor 1, yang nomor 2 katakan nomor 2. Dan jangan ya menzalimi masyarakat atau konsumen, itu tidak boleh. Nah, makanya kalau mau jadi pedagang yang baik, jujur, adil, apa adanya, boleh mengambil untung tapi tidak boleh menzalimi orang terlalu berat. Nah, sehingga nanti kekayaan itu menjadi barokah hasilnya. Tetapi kalau dengan cara rentenir, cara membungakan uang, itu sudah jelas ya ikhtiar yang batil. Tidak ada hubungannya dengan tawakal kalau ikhtiarnya batil. Makanya mari Anda pun juga kalau mau ujian, nah bagaimana caranya? Belajar dengan baik, jangan nyontek. Nah, nyontek itu batil. Tidak boleh nyontek, tidak boleh buka catatan. Ya toh? Close book, bukan open book. Nah, gitu kan. Nah, kalau mau mencari nilai yang baik, prestasi yang baik, ya study hard, belajar dengan tekun. Ya. Kalau kamu tidak belajar dengan tekun, terus mau tawakal, tidak ada gunanya tawakal itu, karena ikhtiarmu belum ada. Nah, ikhtiarnya pun juga harus ya jujur, belajar tekun, berdoa sebelum belajar, biar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya begitu. Saya sampai sekarang ini ya begitu. Ya Allah, berilah hamba kemudahan ya Allah untuk bisa menghafal Quran, bisa menghafal hadis Rasulmu, ya, dan berilah hamba kemampuan untuk bisa mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Ya Allah, hamba sadar bahwa hamba sudah usia tua, sudah 65 mau 66, sehingga ingatan saya kurang kuat. Berilah hamba kekuatan ingatan. Nah, boleh itu. Kadang-kadang sering lupa kita kalau sudah tua begini. Jadi kalau kalian sering lupa, nah ini ada something wrong-nya itu. Ya, ada sesuatu yang salah. Nah, jadi kalau Anda mau cari prestasi, ikhtiarnya secara jujur, belajarnya yang tekun, dan metode belajarnya harus baik. Nah, jangan sampai nyontek itu kan membantu orang tua. Nah, itu orang-orang kehilangan akal dan moral itu. Itu tidak benar itu. Akhirnya nanti jadi sarjana contekan. Nah, gitu. Nah, itu ada ketidakjujuran ya di situ. Nah, jadi sekali lagi syarat yang kedua, ikhtiarnya benar, halal, lurus,
masih dalam rel sirotol mustaqim. Itu yang ketiga, ya toh. Yang kedua, yang ketiga, niatnya betul-betul ikhlas dalam ikhtiar itu. Kalau niatnya tidak ikhlas dalam ikhtiar, niatnya tidak ikhlas untuk mencapai kedudukan itu, ya, maka Allah tidak akan redha. Kalau Allah tidak akan redha, sekiranya pun kita dapatkan, maka itu akan menjadi ancaman apa yang kita inginkan itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, baru tawakal dalam arti mengandalkan keputusan dari Allah, bukan memaksa Allah. Nah, gitu loh. Bukan memaksa Allah, bukan. Jadi kita mencari keputusan yang terbaik itu, kita serahkan apa yang kita inginkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang memberi keputusan apa yang terbaik untuk kita. Kadang tidak mesti baik untuk kita, baik menurut Allah. Nah, gitu. Kita ambil satu contoh. Salah seorang pada zaman Nabi, mungkin kalian sudah dengar, namanya Sa'labah. Nah, Sa'labah itu tidak tahan jadi orang miskin. Lalu dia mendatangi Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menjadi orang kaya ya Rasulullah. Doakan saya ya Rasulullah. Alah Sa'labah, kamu tidak pantas jadi orang kaya. Kenapa? Ya saya lihat tampangmu kayaknya tidak pantas jadi orang kaya. Tapi tidak sekali dua kali mendatangi Rasulullah minta didoakan. Kalau mohon didoakan orang boleh saja, ya kan gitu. Nah, akhirnya didoakan oleh Nabi. Dia punya kambing jantan betina. Satu kali beranak tidak pernah satu anaknya. Kembar-kembar terus. 3, 4 gitu kira-kira anaknya itu. Pendek cerita dia dari orang kaya raya. Kambingnya itu menjadi ribuan. Setiap pagi dia sudah keluar menggiring kambingnya itu membawa tongkat yang bengkok gitu. Nah, untuk menggayat daun-daunan pohon-pohonan yang tidak bisa dijangkau oleh kambingnya. Suatu saat datang orang minta tolong sama dia, tolong Tuan, sudah lama sekali orang di kampung saya tidak pernah menyembelih kambing, bisa enggak kita minta kambingnya? Enak saja kamu minta-minta sama saya. Kamu tahu enggak tongkat yang saya bawa ini? Ujungnya itu bengkok begini, tahu enggak itu? Itu setiap hari saya harus menarik dahan-dahan daun itu, ranting itu, ya, biar daunnya bisa dimakan oleh kambing saya. Kamu lihat ini aku hitam semakin hitam. Diterik panas matahari membalakan kambing. Tahu-tahu kamu enak saja datang meminta. Udah pergi sana. Padahal yang datang minta bantuan satu kambing itu malaikat. Menguji keimanannya. Bukan sekedar dia jadi pelit, medit, ya, tidak mau memberikan orang, padahal kan azas zakat peternakan, ya kan? Tapi dia tidak pernah berzakat, bahkan saking sibuknya mengurus kambingnya itu, ya lupa sholatnya. Sering sekali tertunda-tunda sholatnya. Akhirnya lama-lama banyak kambingnya yang hilang. Terus banyak yang mati. Akhirnya pendek cerita dia kembali seperti dahulu. Kembali miskin. Terus dia mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, celaka saya. Apa? Kambing saya sudah ribuan tapi sudah musnah sekarang. Tinggal 2 ekor, katanya gitu. Dulu kan aku sudah bilang sama kamu tidak pantas jadi orang kaya, katanya. Mungkin kita kalau tetap miskin memang belum pantas jadi orang kaya mungkin gitu. Ya toh? Makanya kalau kita tawakal itu menyerahkan diri, menyerahkan usaha, niat kita, keinginan kita, ikhtiar kita kepada Allah. Setelah kita berikhtiar dengan baik, berniat yang benar, nah silahkan Allah sebagai penentu. Nah, andalan itu kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah memang menghendaki kita jadi orang kaya, jadi orang pinter, ya kalau cara kita benar mesti, ya kita akan mendapatnya. Tapi kalau kita tidak mendapatkannya, mungkin kita belum pantas menjadi orang kaya, ya kan gitu. Nah, cukup menjadi orang miskin, bisa hidup sehari-hari, tidak apa-apa. Kita syukuri, akhirnya yang timbul apa? Sikap qanaah, menerima apa adanya keputusan Allah. Kalau jadi orang kaya bersyukur, jadi orang miskin pun juga harus bersyukur masih diberi hidup oleh Allah. Jangankan
jadi orang miskin, sakit pun juga bersyukur kepada Allah, masih diberi sakit. Ikhtiar, ya kan gitu ya. Berobat. Nah gitu. Nah, inilah seputar tawakal. Semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada dukun. Jangan. Apalagi tukang sulap, tukang tenung, ya, tukang mijik. Nah, jangan. Nah, ini akan merusak. Itu namanya tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang akhlak kepada Allah. Salah satunya adalah harus bertawakal kepada Allah, bukan menyerahkan diri kepada keadaan, tidak, tapi menyerahkan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon keputusan yang terbaik dari Allah. Karena hanya Allah yang Maha tahu yang baik untuk kita, yang kurang baik untuk kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.